yang di sini kita mau ambil referensi dari kitab yang tadi disampaikan, tulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan bahas nama Allah yang lainnya, yaitu Al-Waliyu wal Maulan. Mungkin sebelum kita mengikuti kajian yang akan disampaikan Ustaz, kita persilakan Abu Sultan untuk membacakan beberapa kajian supaya kita bisa mengikuti kajian. Pada Abu Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sebenarnya sehingga mudah untuk kita semua kenali. Yang kedua, mengaktif video dan menyebutkan mic atau user join yang saat dengan langsung. Kemudian mengarah kajian dan berusaha mengerjakan pertanyaan siswa yang jawab insyaallah akan kita lihat kajian nanti. Sementara pertanyaan yang disampaikan kami mohon untuk disesuaikan dengan tema kita pada hari ini. Kepada Iman yang nanti akan bertanya langsung pada sesi tanya jawab bisa kembali menggunakan video dan audionya dan silakan menekan tombol raise hand sehingga kami bisa terangkum. Sementara untuk akhwat kami persilakan untuk menentang pertanyaannya ke kami melalui kolom chat yang nanti akan kami bacakan pada Ustaz insyaallah. Dan yang terakhir untuk hari sesama dan kajian ini dan berharap kita semua mendapat ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ilmu menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Dan tentu saja anak besar tadi anak berhantu di setelah kajian. Ya, sampai berkonflik. Alhamdulillah Ustaz, sama kita mungkin kita persilakan Ustaz untuk memulai kajian ayat pada surah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat, rekan-rekan di Muscat dan dimanapun anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk pada pembahasan kita tentang Al-Asma Al-Husna dan kita sampai pada nama Allah Al-Wali, ya. Al-Wali atau juga Al-Maula. Al-Maula, ya. Makanya saya punya teman namanya Abdul Maula dan ada juga namanya Abdul Wali, ya. Contoh qari terkenal namanya Abdul Wali Al-Arokani, ya. Dari Burma kemudian menjadi qari terkenal. Jadi Abdul Maula, Abdul Wali, ya. Di antara nama-nama kaum muslimin yang disandarkan ta'bid kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena nama Allah adalah Al-Wali, di antaranya juga Al-Maula. Adapun dari sisi makna Al-Wali dan Maula maknanya adalah sama. Kalau kita tinjau secara bahasa, ya, maknanya secara bahasa diambil dari waw, lam dan ya, waw, lam dan ya, yaitu waliya, yali, waliyan, kemudian al-wali, al-wali, kemudian al-wali. Jadi kalau fi'il madhinya waliya, ya, kemudian fi'il mudhari'nya yali, yali, kemudian masdarnya waliyan, ya, waliyan, kemudian isim fa'ilnya al-wali. Adapun al-wali ini adalah sighah mubalaghah, ya, sighah mubalaghah dari al-wali. Jadi maknanya sama, ya. Ini maknanya sama. Cuma kalau al-wali itu apa namanya, menunjukkan sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah maksudnya menunjukkan banyaknya perbuatan, ya, perbuatan, ya. Ya, seperti nasir, ya, adalah penolong, tapi kan nasir yang sangat menolong, ya. Kalau al-wali adalah yang menolong, misalnya al-wali yang sangat menolong. Nah, apa makna waliyan di sini? Saya bacakan perkataan Ibnu Faris dalam kitabnya Mu'jam Maqaisil Lughah. Ibnu Faris salah seorang ahli bahasa, ya. Tidak salah, dia wafat di abad ketiga atau abad keempat, ya. Dia mengatakan al-waw wal lam wal ya, maksudnya
waw, lam dan ya. Aslun sahihun ya dulu ala qurbin. Jadi kata dia huruf waw, lam dan ya ini ya menunjukkan qurb, menunjukkan makna qurb, kedekatan ya. Maknanya adalah al-qurb. Itu kedekatan. Kemudian dia katakan ya yuqalu taba'ada ba'da walyin ay qurbin. Mereka saling menjauh setelah walyin. Al-walyu sendiri artinya al-qurbu ya, al-qurbu. Oleh karenanya semua makna yang ada al-wali itu al-wilayah itu menunjukkan kedekatan. Contohnya al-maula. Al-maula bisa jadi artinya yang memerdekakan dan al-maula juga bisa artinya yang dimerdekakan. Makanya dibilang an Humran bin Utsman Maula Utsman misalnya. Maula Utsman. Budak yang dimerdekakan disebut maula, yang merdekakan juga disebut dengan maula karena ada kedekatan di antara keduanya. As-sahib juga disebut dengan al-maula. Al-halif disebut juga dengan al-halif, yaitu ada persekutuan disebut juga al-maula. An-nasir penolong disebut juga al-maula. Al-jar pelindung disebut juga al-maula. Semua ini kata Ibnu Faris kullu haula'i minal walyi. Semua itu kembali kepada makna al-walyu yaitu al-qurbu, kedekatan. Wa kullu man waliya amra akhar fa huwa waliyuhu. Dan dia berkata juga kata Ibnu Faris wa kullu man waliya amra akhar fa huwa waliyuhu. Artinya dan setiap orang, setiap yang mengurusi urusan orang lain, maka dia adalah walinya. Ini juga kita sering sebut dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya apa? Waliul yatim ya. Contoh waliul yatim ya. Waliul yatim, pengurus anak yatim. Siapa walinya? Pengurus anak yatim. Kita juga sering bahasa Indonesia bilang waliul murid, wali murid. Kita sering bilang apa? Ini contoh bahasa bahasa Indonesia juga, wali murid. Siapa wali murid? Yang mengurusi murid tersebut ya orang tuanya, wali murid ya, pengurus ya. Jadi setiap orang yang mengurusi orang lain disebut dengan wali. Contohnya lagi walil mantiqah ya. Wali al-mantiqah. Misalnya gubernur ya, pengurus provinsi ya. Gubernur atau ya diantaranya ya pengurus wilayah misalnya. Wali ya. Mau bilang wali atau wali tapi biasanya wali karena makna wali dan wali sama ya. Ini contoh penggunaannya dalam keseharian ya. Dan jadi kalau kita artikan wali, makna kepada kedekatan dan ada makna mengurus. Dia ada kedekatan, dia ada makna mengurus. Makna mengurus. Kemudian al-wali sendiri ya, kata al-wali sendiri. Al-wali ya. Bisa kembali maknanya kepada al-wali, bisa maknanya kepada al-mu'in yang menolong. Dalam hal ini adalah Allah misalnya. Dalam hal ini adalah Allah. Bisa maknanya adalah yang ditolong, al-mu'an, yang ditolong. Contoh misalnya dalam hal ini adalah mukmin, orang mukmin. Kita bisa katakan Allahu waliyul mu'minin. Contoh, Allahu waliyul ladzina amanu. Allahu waliyul ladzina amanu. Lihat dalam ayat ini Allah adalah wali. Sebaliknya al-mu'min waliyullah. Seorang boleh katakan al-mu'min waliyullah
Apa maknanya Allah waliyul mu'minin? Artinya Allah penolong orang-orang beriman. Tapi kalau al-mu'min waliyullah, maksudnya orang mukmin ditolong oleh Allah. Maka si fulan dikatakan si fulan adalah wali, maksudnya dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dibilang Allah walinya, berarti Allah menolong dia. Jadi kata wali sendiri bisa artinya kembali kepada yang menolong, bisa kembali kepada yang ditolong. Seperti al-maula, al-maula juga bisa kembali kepada yang menolong, bisa maknanya kembali yang ditolong. Ini secara bahasa, jadi kesimpulannya al-wali kembali kepada kesimpulan, kalau kita mau ambil kesimpulan, al-wali itu kembali kepada dua makna, yaitu kedekatan dan pengurusan, diurus ya, pengurusan atau dengan ditolong secara khusus ya, nanti akan kita jelaskan. Baik, secara istilah, secara bahasa, secara istilah, adapun maknanya secara istilah, makna al-wali, nama Allah al-wali, dia kembali kepada makna ini, kepada makna mengurus. Kembali kepada makna mengurusi ya. Mengurusi. Tadi kullu man waliya amra akhar fahuwa waliyuhu, kata Ibnu Faris. Setiap seorang mengurusi urusan orang lain maka dia adalah walinya. Kalau kita kembali kepada makna al-wali, makna nama Allah al-wali, maka maknanya kembali kepada mengurusi ya. Dan nanti akan ada perwalian khusus dan perwalian umum. Insyaallah pada setelah ini kita akan bahas. Saya akan bacakan perkataan para ulama tentang makna al-wali. Di antaranya perkataan Al-Khattabi ya. Ada perkataan Al-Khattabi, ada namanya perkataan Az-Zajjaj, Abu Ishaq Az-Zajjaj ya. Kemudian juga At-Tabari ya. Ini para ulama semua. Pertama kita mulai dengan perkataan Al-Khattabi. Apa kata Al-Khattabi? Dia mengatakan al-wali aidan al-mutawalli lil amri wal qa'im bihi. Al-wali maksudnya adalah yang mengurusi suatu urusan dan menongkrongkinya, itu mengurusinya. Al-qa'im bihi mengurusinya. Ka waliyul yatim, seperti waliul yatim, pengurus anak yatim. Seperti waliul mar'ah, orang wanita mau menikah harus ada walinya yang ngurusin. Waliul mar'ah fi aqdin nikah 'alaiha, ketika sang wanita mau akad nikah, maka dia walinya, pengurusnya. Wa asluhu minal wali wa huwal qurbu, sebagaimana kita jelaskan tadi, asal dari al-wali dari masdar al-walyu. Al-walyu artinya al-qurbu, kedekatan. Kedekatan dan mengurusi. Jadi makna al-wali menurut Al-Khattabi. Menurut Abu Ishaq Az-Zajjaj, dia mengatakan al-wali huwa fa'il minal muwalat. Al-wali dari fa'il ya, dari fa'il. Kalau al-wali fa'il, kalau al-wali fa'il ya. Dia sighah mubalaghah dari al-wali. Minal muwalat ya, wal wali an-nasir. Dia mengatakan al-wali adalah an-nasir, yaitu penolong. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Allahu waliyul ladina amanu. Allah adalah walinya orang yang beriman, penolong maksudnya. Wa huwa ta'ala waliyuhum bi an yatawalla nasrahum, maka Allah adalah walinya orang-orang beriman dan dia akan mengurusi penolongan mereka. Wa irsyadahum, dan akan mengurusi bagaimana memberi petunjuk kepada mereka. Kama yatawalla dzalika min as-sabi waliyuhu, sebagaimana seorang wali mengurusi anaknya. Wali itu mengurusi, mengarahkan, mengurusi, itu namanya wali. Wa huwa yatawalla yaumal hisab thawabahum wa jazaa'ahum, dan Allah akan mengurusi hari hisab, yaumul hisab, baik memberi balasan kepada mereka atau pahala kepada mereka. Ini menurut Abu Ishaq Az-Zajjaj. Menurut At-Tabari dalam tafsirnya, Allahu waliyul ladzina amanu, beliau berkata, nasiruhum wa dhahiruhum yatawallahum bi aunihi wa taufiqihi, di mana Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dan akan membantu mereka dengan pertolongannya dan hidayahnya. Kalau kita kembali kepada tiga makna ini dari tiga ulama ini, Al-Khattabi maupun Az-Zajjaj maupun At-Tabari, maka makna wilayah kembali kepada makna al-wali, kembali kepada beberapa makna, berputar, bukan kembali, berputar pada makna, di antaranya adalah mengurusi, kemudian menolong, memberi taufik, petunjuk.
Itu makna dari al-wali menurut para ulama. Yang intinya kembali kepada al-qurb dan pengurusan ya. Ini adalah al-wali secara bahasa maupun secara istilah. Jadi kalau kita bilang Allah adalah al-wali, kita bilang maha menolong, bisa maha mengurusi, bisa maha memberi taufik. Artinya dia mengurusi sebagaimana seorang wali yatim mengurusi yatim, sebagaimana wali murid mengurusi murid, bagaimana wali sabi, seorang wali mengurus anaknya, sebagaimana waliul mar'ah, seorang wali mengurusi sang wanita untuk pernikahan. Dia yang bimbing, dia yang pilihkan, intinya untuk kebaikan daripada yang diurusi tersebut. Taib, kita akan sebutkan sekarang al-wali dalam Al-Quran maupun Sunnah. Taib, al-wali dalam Al-Quran dan Sunnah. Syekh Abdul Razak menyebutkan banyak dalil dari Al-Quran. Ya, kita mulai dari Al-Quran. Al-wali dan al-maula ya. Dalam Al-Quran banyak sekali. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 9. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Amittakhadhu min dunihi awliya?" Apakah mereka mengambil dari selain Allah wali-wali selain Allah? Ya, wali-wali mereka mengambil selain Allah. Apakah artinya mereka mengambil makhluk sebagai wali mereka? Kadang nabi, entah malaikat, entah batu, entah pohon, entah jin. Bagaimana bisa mengurusi mereka? Amittakhadhu min dunihi awliya, maka bertanya, apakah mereka mengambil wali-wali selain Allah? Fallahu huwal wali. Allah dialah yang al-wali. Dialah yang wali yang sesungguhnya, pengurus sesungguhnya. Wa huwa yuhyil mauta, dan dialah yang menghidupkan yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya Allah yang berhak menjadi wali. Dia menghidupkan yang mati dan dia bisa membangkitkan yang mati hari kiamat kelak, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Adapun selain daripada Allah tidak pantas menjadi wali yang sesungguhnya. Artinya wali dalam hal untuk diibadahi, tempat bersandar, tempat memohon, ini cuma Allah yang wali yang sesungguhnya. Dalam surat Asy-Syura ayat 9. Demikian dalam ayat yang lain dalam surat Asy-Syura ayat 28 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu." Dan dialah Allah yang menurunkan hujan setelah mereka putus asa sebelumnya. Wa yansyuru rahmatah, dan Allah menyebarkan rahmatnya. Wa huwal waliyul hamid, dan dialah al-wali yang maha mengurusi dan maha terpuji. Artinya dia yang berhak disembah. Jadi makna al-wilayah sendiri makna kepada rububiyah. Jadi al-wali ini kembali kepada makna rububiyah. Artinya yang lain tidak pantas menjadi wali. Bagaimana kalian menjadikan sembahan-sembahan Allah sebagai wali-wali kalian? Yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala. Yang membangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Yang maha kuasa atas segala sesuatu hanyalah Allah. Maka dialah wali yang sesungguhnya. Yang menyebarkan rahmat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala dalam ayat yang lain surat An-Nisa ayat 54, "Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira." Cukuplah Allah sebagai wali, itu sebagai pengurus. Wa kafa billahi nasiran, cukuplah Allah sebagai penolong. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi wa'tasimu billahi huwa maulakum." Berpegang teguhlah kalian kepada Allah, huwa maulakum. Dialah pengurus kalian, dia akan menolong kalian. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka Allah sebaik-baik al-maula, sebaik-baik yang ngurusi kalian. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Surat Al-Hajj ayat 87. Dalam ayat yang lain juga, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Perhatikan di sini Allah menggandengkan al-maula dengan kalimat nasr, pertolongan, karena mirip, mengurusi dan menolongi. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Dalam surat Ali Imran ayat 150 kata Allah, balillahu maulakum, bukan Allah lah yang mengurusi kalian, maulakum waliyukum, wali kalian, wa huwa khairun nasirin, sebaik-baik menolong. Allah juga berfirman, wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Dalam surat At-Tahrim, Allah lah adalah pengurus kalian, wa huwal alimul hakim, dan dia adalah maha berilmu dan maha bijak. Di dalam Al-Quran banyak ayat ya. Wa huwa yatawalla salihin ya. Allah yang mengurusi orang-orang yang saleh. Ya. Jadi tadi kita sebutkan di antaranya ayat ya. Allahu waliyul ladzina amanu. Banyak sekali. Allah yang mengurusi orang-orang yang beriman ya. Allahu maulakum.
balillahu maulakum. Allah yang mengurusi kalian. Ya. Wa huwal waliyul hamid. Wa huwa al-waliyul hamid. Dialah Allah yang maha mengurusi, maha terpuji. Ya. Wa huwa yatawallas salihin. Wa huwa yatawallas salihin. Allah yang mengurusi orang-orang yang saleh. Banyak ya. Adapun dalam sunnah, dalam hadis, contoh seperti doa yang sering kita baca, Nabi SAW bersabda, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya. Kata Nabi SAW di antara doa Nabi, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah ketakwaan kepada jiwaku, wa zakkiha, sucikanlah jiwaku, anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwaku, anta waliyuha maulaha, engkau adalah pengurus jiwaku dan penolong jiwaku, anta waliyuha, itu engkau adalah wali jiwaku, anta waliyuha, ini anta waliyuha wa maulaha. Di sini ada wali dan maula sekaligus. Contoh dalam hadis disebutkan tentang kata al-wali, ya, kata al-wali. Contoh juga seperti dalam hadis, ya, di mana Nabi SAW pernah mengatakan, ya, bahwasanya inna ala abi laisu bi awliya, ya, innama waliyullahu wal mu'minun, ya. Dalam hadis kata Nabi SAW, inna ala abi laisu bi awliyai. Terus Nabi mengatakan, innama waliyullah, ya, innama waliyullah wal mu'minun. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga bapakku bukanlah wali-waliku, ya, karena mereka kafir ketika itu. Tetapi waliku adalah Allah dan orang-orang yang beriman, ya. Ya, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin lahum rahimun sa'abulluha bibalaliha. Tetapi antara aku dengan keluarga bapakku ada rahim dan aku akan menyambungnya, aku akan menyambungnya. Di sini Nabi mengatakan inna waliyullah, ya. Contoh juga dalam hadis ketika terjadi dalam perang Uhud, maka berkatalah Abu Jahal kepada Abu Sufyan kepada kaum muslimin. Abu Sufyan masih kafir ketika itu. Dia dengan bangga berkata, lanal uzza wala uzza lakum. Kami punya Uzza, yaitu berhala Uzza, dan kalian tidak punya Uzza, makanya kami menang, kata Abu Sufyan. Kata Nabi berkata kepada Umar, ajibhu, jawab. Kata Umar, apa yang ku jawab? Katakan, Allahu maulana wa la maula lakum. Allahu maulana la maula lakum. Allah adalah maulana, Allah adalah penolong kami, ya. Ya, Allah adalah penolong kami dan tidak ada penolong bagi kalian, ya. Baik, ini di antara hadis-hadis yang menunjukkan tentang makna kalimat al-wali atau maula. Al-wali atau maula. Baik, makna al-walayah wilayatullah, ya. Ini terbagi menjadi dua, yaitu penanganan atau pengurusan Allah kalau bahasa kita. Syekh Abdul Razak menjelaskan dalam bukunya terbagi menjadi dua. Ada yang wilayatun ammah, pengurusan umum. Namanya wilayatun khassah, pengurusan khusus, spesial atau khusus. Ini mirip seperti pembagian, misalnya kita pernah mengatakan ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Kebersamaan Allah ada dua. Ada ma'iyah ammah, kebersamaan Allah secara umum, artinya Allah
selalu bersama dengan makhluknya seluruhnya, ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah selalu bersama dengan kalian. Artinya dengan ilmunya, dengan penglihatannya, pendengarannya, Allah selalu melihat kalian, mendengar apa yang kalian lakukan, mengetahui apa yang kalian lakukan. Tapi ada ma'iyah khasah, kebersamaan khusus yang mengharuskan adanya pertolongan, seperti Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar, ya. Tidak bersama dengan yang lainnya. Berarti ma'iyah di sini khusus, bukan yang umum. Kalau umum tadi Allah, semuanya Allah tahu, semua Allah lihat dan semua Allah mendengar. Tapi ketika Allah mengatakan wallahu ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin, semuanya Allah bersama orang yang sabar, berarti ada kebersamaan khusus, ya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, semuanya Allah bersama orang bertakwa dan orang yang ihsan. Ada kebersamaan khusus, maksudnya adalah kebersamaan yang mengharuskan, mengkonsekuensikan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama wilayatullah, pengurusan Allah mengurusi makhluknya, pengurusan Allah terhadap makhluknya. Ada dua, ada wilayah amma. Wilayah ini meliputi seluruh makhluk Allah. Termasuk orang kafir dan juga hewan-hewan, semuanya masuk dalam pengurus Allah. Allah yang mengurusi mereka. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Yang mengurusi seluruh makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa maknanya wilayah ammah? Kata Syekh Abdul Razak, wa hiya tasrifuhu subhanahu wa tadbiru li jamil kainat. Yaitu pengaturan dan pengurusan Allah terhadap seluruh makhluk. Wa taqdiruhu 'alal ibad mimma yuridu min khair wa syarr, dan bagaimana Allah mentakdirkan kepada hamba-hamba seluruhnya yang baik maupun yang buruk, wa naf'in wa dharrin, yang manfaat maupun yang mudarat, wa itsbatu ma'anil mulki kullihi lillah, bahwasanya semua kepemilikan milik Allah Subhanahu wa taala, wa annal ibada kullahum tau'u tadbiri, semua makhluknya di bawah tunduk kepada aturan Allah. La khuruja li ahadin minhum an nufudhi masyiati, tidak ada seorang pun, satu makhluk pun yang keluar dari kehendak Allah, tidak ada satu pun yang keluar dari pengurusan, semua diurusi oleh Allah. Wa syumuli qudratihi, tidak ada yang keluar dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini amrun yashmalul mu'min wal kafir. Kalau begitu, pengurusan umum Allah ini mencakup orang kafir, orang mukmin. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haq." Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah maulahum, yaitu pengurus mereka yang maha benar. Ya, jadi semuanya dikembalikan kepada Allah. "Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haq." Semuanya dikembalikan kepada Allah. Demikian juga Allah berfirman tentang orang kafir, "Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat." Maka ketika itu di akhir kiamat kelak, setiap jiwa akan merasakan akibat perbuatannya. Wa ruddu ila Allahi maulahumul haq, dan mereka akan dikembalikan kepada Allah. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan telah hilang apa yang dulu mereka mereka dustakan. Jadi Allah bercerita tentang orang kafir pada hari kiamat kelak. Allah mengatakan, wa ruddu, mereka orang-orang kafir, ruddu ilallah, akan dikembalikan kepada Allah, maulahum, yang akan mengurusi mereka. Jadi ketika makna wilayah ammah, yaitu Allah mengurusi seluruhnya, baik orang kafir, baik hewan-hewan, orang fajir, tukang maksiat, semua akan diurusi oleh Allah. Diurus di dunia dan juga di akhirat. Diurus di dunia dan juga di akhirat. Tadi waruddu ilallah, thumma ruddu waruddu ilallah maulahumul haq. Allah berfirman tentang orang kafir, kata Allah, mereka pun dikembalikan kepada Allah. Jadi maknanya Allah adalah maula atau wali orang-orang kafir, maksudnya adalah pemilik mereka. Allah malikuhum, yang mengurusi mereka, ya, dengan apa yang Allah kehendaki. Tidak ada satupun yang keluar dari kepengurusan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bertentangan dengan firman Allah, "Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum." Allah adalah walinya orang beriman, adapun orang kafir tidak ada walinya. Maksudnya itu wilayah khusus. Wilayah khusus yang dinafikan dari orang kafir itu wilayah khusus, akan kita bahas, ya. Wilayah khusus yang kedua ini kita bahas saja, wilayah khusus yaitu pengurusan khusus yang melazimkan tadi kita sebutkan, melazimkan pertolongan, kemudian hidayah, ya, petunjuk, ya, arahan, ya, tadi, ya, kedekatan, ya,
Ini wilayah khusus. Inilah yang kita bilang Allah waliyul mu'minin. Allah waliyul mu'minin. Ya. Allah mengatakan, "Dzalika bi anna Allaha maula alladziina aamanu." Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Bi anna Allaha maula alladziina aamanu." Wa annal kafirina la maula lahum. La maula lahum. Kata Allah, sungguhnya Allah adalah walinya orang-orang beriman dan orang-orang kafir bukan tidak ada wali bagi mereka. Maksudnya tidak ada perwilayatan khusus. Orang kafir maksudnya di wilayah umum, pengurusan umum. Contoh juga Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju jalan terang benderang. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Ya. Walladzina kafaru awliya'uhum taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Orang kafir walinya adalah taghut, orang kafir walinya taghut. Allah berfirman juga, fahuwa waliyuhum al-yawm fazayyana lahum asy-syaitanu a'malahum. Fahuwa itu syaitan maksudnya. Fahuwa waliyuhum al-yawm. Waliyuhumul yawm maksudnya syaitan adalah walinya orang-orang kafir pada hari kiamat. Syaitan walinya orang-orang kafir. Jadi yang spesifik adalah wilayatun khassah, yaitu pengurusan khusus, kepengurusan khusus. Taib. Kepengurusan khusus ini mengkonsekuensikan banyak hal, ya. Kepengurusan khusus ini, ya, mengkonsekuensikan beberapa hal. Di antaranya, ya, saya sebutkan oleh Syekh Abdul Razak ini ada sekitar 4. Yang pertama, ketika Allah sudah mengurusi seorang hamba dengan kepengurusan khusus wilayah khassah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya, mengarahkan dia kepada jalan kebenaran. Dalilnya Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah pengurus khusus orang-orang beriman. Konsekuensinya apa? Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan mereka dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang. Jadi kalau kita adalah wali Allah, diurusi oleh Allah secara khusus, kita akan dikeluarkan dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang. Kemudian juga kalau Allah sudah menjadi wali seseorang, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah akan merahmatinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin." Ya, anta waliyuna, engkau adalah wali kami, ya. Faghfir lana, karena engkau adalah wali kami, yaitu wilayah secara khusus, kepengurusan secara khusus, maka faghfir lana, ampunilah kami, warhamna, dan rahmatilah kami. Jadi mengkonsekuensikan beberapa hal tadi kita sebutkan, ya. Yang pertama dibimbing, kemudian yang kedua diampuni, yang ketiga dirahmati, yang berikutnya ditolong. Konsekuensinya ditolong. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, perkataan kaum mukminin, "Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin." Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, engkau adalah wali-wali kami. Engkau adalah wali kami, maka tolonglah kami untuk mengalahkan orang kafir. Ya, demikian juga firman Allah, "Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin." Bahwasanya Allah adalah wali kalian dan dia sebaik-baik penolong. Ini menunjukkan kalau sudah wilayah khusus maka konsekuensinya ditolong. Kemudian juga di antaranya konsekuensinya akan memberi anugerah surga atau diberi anugerah surga. Allah berfirman, "Lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun." Bagi orang-orang beriman darussalam surga di sisi Rabb mereka. Kenapa? Wa huwa waliyuhum,
karena adalah wali mereka bima kanu ya'malun. Allah mengurusi mereka dan mereka akan masuk surga gara-gara amal yang mereka lakukan. Ya, apa namanya? Amal yang mereka lakukan. Kemudian di antaranya yang berikutnya, di dunia diberi ketenangan. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah wali Allah, mereka tidak khawatir dan mereka tidak bersedih. Kemudian juga ketika akan meninggal mereka tenang. Di dunia diberi ketenangan, ketika akan meninggal juga tenang. Akan wafat juga tenang. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah." Sungguhnya orang berkata, kami beriman, kemudian mereka istiqamah, maka ketika akan meninggal, di antara tafsir ayat ini, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka malaikat turun kepada mereka dengan berkata, jangan takut, jangan khawatir, bergembira dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum, kami ini wali-wali kalian. Atas perintah Allah, malaikat berkata, kami wali-wali kalian yang ngurusi kalian atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini konsekuensi kalau sudah seorang mendapat wilayah yang khusus, dibimbing, diampuni, dirahmati, ditolong, diberi anugerah surga, di dunia diberi ketenangan, di akhir diberi ketenangan. Ini berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7. Baik, inilah perbedaan antara wali yang umum dan wali khusus. Yang kita harapkan wali khusus karena pengurusan umum orang kafir juga mendapatkannya, ya. Tapi dari sini, ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu, kalau kita sudah mengetahui nama al-wali, apa yang harus kita lakukan? Kita ingin mendapatkan wali khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Perwalian khusus. Bagaimana caranya agar kita mendapat perwalian khusus? Caranya kita menjadi orang saleh. Wa huwa yatawalla salihin. Ya. Jadi cara mendapatkan perwalian khusus tidak ada lain kecuali dengan menjadi orang saleh. Cara memperoleh perwalian khusus tidak ada cara lain kecuali apa? Beriman, bertakwa, kemudian apa? Jadi orang soleh. Ini apa diantaranya apa? Banyak menjalankan sunnah. Nah, kalau anda sudah mendapat ini, berarti apa? Cara memperoleh perwalian khusus, maksudnya cara menjadi wali. Ini maksudnya cara menjadi wali. Cara menjadi wali Allah. Adapun dengan beriman dan bertakwa, Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah wali-wali Allah itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada kekhawatiran bagi mereka, alladzina amanu, kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah jadi mengumpulkan antara iman dan takwa. Jadi orang saleh, kata Allah, wa huwa yatawalla salihin. Allah akan mengurusi orang-orang saleh. Jadi kalau mau diurus oleh Allah dengan wilayah khusus, jadi orang saleh. Banyak menjalankan sunnah sebagaimana dalam hadis wali yang terkenal, ya, Allah mengatakan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan nawafil, perkara-perkara sunnah, itu perkara-perkara sunnah, sampai aku pun mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, aku menjadi pendengarannya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya, jadi penglihatan, jadi tangan, jadi kakinya. Artinya Allah bimbing, Allah bimbing. Jadi inilah cara agar kita menjadi wali Allah dan agar kita mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang penting adalah berdoa. Di antaranya doa dalam doa kunut, ya.
wa tawallani fiman tawallait. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Ya Allah, urusilah aku bersama dengan orang yang kau urusin, Jadi kalau kita hidup dalam kondisi yang sulit, kita bilang, ya waliyi, wahai pengurusku, tawallani, uruskanlah urusanku. Aku enggak mampu untuk mengurusi. Kita minta kepada Allah. Banyak urusan kita bingung gimana hadapinya. Saya bilang, ya Allah, uruskanlah urusanku. Tawallani fiman tawallait. Ya, anta waliyi, engkau adalah pengurusku, engkau adalah penolongku. Inilah makna yang benar ketika seorang yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti perkataan sebagian orang yang menganggap dirinya adalah wali-wali tanpa bukti. Ya. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ya, bahwasanya afdalu auliyaillah, wali-wali yang paling top adalah para anbiya. Ya. Al-mursalun, ya, dan seterusnya. Ini wali-wali yang paling terbaik, ya. Kemudian setelah itu baru para sahabat, orang-orang saleh. Ya. Adapun orang-orang yang mengaku sebagai wali tapi tidak mengikuti metode Nabi SAW, maka mereka bukan wali. Kata Syekh Abdul Razak, wa katsirun min finnas man yadhunnu fi nafsihi aw fi ghairi annahu min awliyaillah. Banyak orang-orang menyangka dirinya wali atau menyangka sebagian orang wali Allah, wa huwa fil haqiqatil amri laisa min awliyai, padahal dia bukan dari wali Allah. Fal yahud wan nasara yad'una annahum awliyaullah wa ahibba'u. Lihat orang-orang Nasara, Yahudi, mereka mengaku mereka wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah. Bahwasanya tidak akan masuk kecuali dari mereka. Wa musyrikul Arab yad'una annahum ahlullah lisuknahum Makkah. Demikian juga orang-orang musyrikin dari kalangan Arab Quraisy, mereka mengatakan mereka adalah wali-wali Allah, ya. Ya. Dan mereka tinggal di Mekah, mereka ngurusi Mekah. Ya, kata Allah, "Wa ma kanu awliya'ah." Mereka bukan wali-wali Allah. Karena mereka ngaku mereka ngurusi Mekah, mereka ngurus Masjidil Haram, kami ini adalah ahlinya Allah, kami adalah dekat dengan Allah. Maka Allah bantah, wa ma kanu awliya'ah. Jadi yang ngaku wali banyak. Yahudi ngaku wali, Nasara ngaku wali, musyrikin juga ngaku wali. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, hafizahullah, wa kadzalikal malahidatu minal qailin bi wahdatil wujud. Demikian juga orang-orang mulhid yang keluar dari aturan Islam yang menggambar-gambarkan wahdatul wujud. Seperti Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dianggap super wali oleh orang-orang yang menggandrungi beliau. Ya, padahal dia mengatakan wahdatul wujud, ini kesyirikan, kekufuran. Ya, bahkan dia mengatakan Fir'aun masuk surga. Ya, saya sudah bahas dalam pembahasan khusus. Tapi intinya ini dianggap sebagai wali. Dia menganggap dirinya wali, khatamul auliya, dia penutup para wali, dan dia dianggap oleh penganutnya super wali, gampangnya wali paling top. Ya. Padahal dia memiliki pemikiran kekufuran. Wa indahum anna hadza ghayatut tahqiq. Menurut mereka meyakini bahwasanya Allah bersatu dengan makhluknya, inilah perwalian yang paling top. Wa hu fil haqiqati ghayatul ilhad. Padahal ini adalah kekufuran yang paling nyata. Ya. Falaisa kullu man idda'al wilayah wa tadhahara biha yu'addu waliyan lillah. Tidak semua orang ngaku sebagai wali atau menampakkan dirinya sebagai wali Allah, kemudian dia benar-benar wali Allah. Fa awliya'uhu humul mu'minun. Wali-wali Allah itu yang beriman, al-muttaqun, yang bertakwa, al-muhafizun 'alal faraid wal wajibat, yang menjaga melakukan perkara yang wajib, kemudian menjalankan sunnah, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi perkara-perkara yang haram. Adapun orang ngaku-ngaku sebagai wali, tetapi dia tidak menjalankan kewajiban, dia melakukan yang haram-haram, dia meninggalkan yang sunnah, apalagi menganggap bahwasanya sudah tidak wajib lagi beribadah, seluruh kewajiban sudah gugur, ini wali syaitan, ini wali syaitan, ya, bukan wali. Wa fahuwa fil haqiqati waliyun lisyaitan. Kata Syekh Abdul Razak, orang seperti ini yang ngaku sebagai wali padahal melakukan keharaman, ya, meninggalkan kewajiban, bahkan menganggap salat tidak wajib, ini wali syaitan. Wa laysa min ahli wilayatillah fi syai', sama sekali bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Fa ahlu wilayatillah hum man saluhat a'maluhum bi ta'atihi. Ya. Adapun wali-wali Allah yang sesungguhnya yang amal mereka baik, taat kepada Allah, ya, wazdanat awqatuhum bi ibadatihi, dan waktu mereka ya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah, inna waliyallah alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Ya, waliku adalah Allah. Nabi berkata dalam Al-Qur'an, inna waliyullah, waliku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab, wa huwa yatawalla salihin, dan dia mengurusi orang-orang yang saleh.
Demikian Allah alam bisawab yang saya sampaikan. Kalau yang bertanya saya persilakan. Saudara berkonflik atas kajian yang telah sampaikan. Ada satu yang sudah ada siaran, mungkin bisa kita persilakan kepada Abu Fikar untuk bertanya langsung. Terima kasih Mas Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ustaz, yang tadi yang untuk menjelaskan untuk memperbanyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu kan termasuk mendapati penjelasan khusus dari Allah SWT. Iya. Nah, apakah jika salah satu yang disebutkan sunnah Rasulullah SAW itu kunut, subuh dan tidak mengerjakan, apakah itu menyelisih sunnah Rasulullah SAW? Menjadi apa? Menyelisih. Itu masalah khilaf. Itu masalah khilaf. Enggak menyelesaikan. Yang meyakini sunnah lakukan, yang tidak meyakini sunnah tidak usah lakukan. Sunnah masih banyak, bukan cuma satu itu aja. Kalau yang meyakini itu sunnah lakukan, itu berarti menambah kedekatan kepada Allah. Yang merasa bahwa itu bukan sunnah tidak perlu dilakukan. Ya. Tergantung keyakinan. Selanjutnya. Yang selanjutnya berkaitan dengan tadi mungkin sama tentang penjagaan awal tadi Ustaz. Ini berkaitan dengan pembacaan Quran surat Al-Ikhlas. Apakah ada hadis atau cerita pada zaman Rasulullah SAW bahwa dengan membaca surat Al-Ikhlas berkali-kali setiap keadaan dapat membuat mereka membacakan salawat pada saat kita meninggal, sehingga dengan membaca surat Al-Ikhlas berkali-kali dapat dijadikan tambahan ibadah sunnah. Allah alam, saya baru dengar juga. Kalau ada dalilnya kita beriman dan manut. Kalau enggak ada maka kita tidak bisa meyakini hal tersebut. Itu masalah akidah. Barang saya baca Al-Ikhlas terus menerus maka malaikat akan apa tadi bersalawat kepada dia. Malaikat akan apa? Ya, bersalawat saat akan meninggal. Oh, salawat di samping dia. Ini akidah, masalah akidah. Maka butuh dalil. Saya enggak pernah dengar dalil tersebut. Kalau ada datangkan. Allah alam bisawab. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, jika saya merasa ada ketakutan dan khawatir tidak bisa membiayai sekolah anak, sehingga kita harus melakukan hitung-hitungan antara pemasukan dan pengeluaran anak, apakah hal ini termasuk tidak beriman kepada sifat Allah yang al-wali tadi Ustaz? Enggak, kita semuanya ada sebab dan akibat ya. Kita perlu memanage keuangan kita. Apalagi kalau kita tahu ternyata kita boros atau istri kita boros atau anak kita boros. Kalau kita enggak manage namanya konyol ya. Jadi semua ada sebab Allah mengurusi kita, tapi kita juga melakukan sebab. Sebab di antaranya kita bukan pelit, tapi kita memanage ya. Tapi jangan sampai memanage akhirnya menjadi pelit, itu yang tidak boleh ya. Tapi kalau manage itu oke, enggak ada masalah. Ya, ditakar, dianu ya, tapi jangan sampai pelit. Wallahu a'lam bishawab. Dan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Apakah Ulang. Apakah manhaj salaf? Apakah manhaj salaf? Apakah manhaj salaf termasuk bagian dari akidah seorang muslim dalam beragama? Karena saya sedang menempuh pendidikan yang ternyata ada pengajar mengajarkan ilmu tasawuf dan saya diminta untuk kembali menceritakan pengalaman saya dalam bertasawuf ini. Karena saya tidak mau melakukannya. Manhaj salaf itu adalah metode dalam beragama. Manhaj salaf dalam akidah, dalam akhlak, dalam muamalah, semuanya manhaj salaf ya. Itu hanya metode dalam beragama. Kalau berakidah ikuti bagaimana akidahnya para salaf. Beribadah ikutilah ibadahnya para salaf. Berakhlak ikutilah bagaimana akhlaknya para salaf. Enggak mungkin kita mau dekat dengan Allah dengan metode yang tidak diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Seperti sebagian orang mereka ingin dekat dengan Allah, seperti sebagian sufi-sufi, mereka mau menjadi wali, mereka masuk dalam goa, tidak makan, tidak keluar. Ini aneh. Ini sudah pernah saya bahas dalam kajian saya judulnya Sufi, ketika membahas masalah firaq. Coba didengar, ada beberapa seri bagaimana sebagian orang ketika ingin menjadi wali katanya dia masuk dalam tempat, bersembunyi di situ, tidak sholat Jumat, tidak sholat berjamaah. Ini menyelisih sunnah semuanya. Tidak berinteraksi dengan orang, menjadi sunnah, bagaimana istrinya, bagaimana anaknya. Ini semua tidak ada ajarannya dari syariat. Ya, tidak ada yang lebih wali daripada Nabi SAW, tidak ada yang lebih wali daripada
Abu Bakar dan Umar. Nanti mereka bilang Nabi dulu pergi ke Gua Hira. Itu lain, Nabi dulu tidak ada yang bimbing, Nabi belum jadi Nabi. Jangan berdalil dengan Nabi dulu pergi ke Gua Hira, enggak. Ya, terus kamu ke Gua Hira, malaikat Jibril turun ya. Enggak ada. Ya, itu lain, itu gimana berdalil dengan kondisi Nabi ke Gua Hira ya. Itu Nabi sedang dia tidak tahu, tidak ada yang bimbing. Akhirnya Rasulullah situ datanglah malaikat Jibril kemudian bimbing. Setelah Nabi terbimbing, Nabi tidak begitu lagi. Ya ada aturannya, Allah kasih turunkan aturan ya. Kita jangan kemudian bikin aturan sendiri kalau mau jadi wali, sebagaimana orang sufi yang ekstrim yang kemudian ingin jadi wali dengan cara-caranya sendiri. Akhirnya bukan jadi wali Allah tapi jadi wali syaitan. Sebelum topik pertanyaan berikutnya dari Abu Zaki, mungkin langsung bisa ditanyakan Ustaz. Bang Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kan Ustaz ingin bertanya mengenai kondisi kita ini yang imannya selalu naik turun seperti ini, Ustaz, apakah memungkinkan menjadi seorang wali Allah, Ustaz? Wallahu alam bisa wilayah khasah, perwalian khusus, pengurusan khusus itu apa namanya berbanding lurus dengan keimanan ketakwaan. Karena Allah mengatakan wa huwa yatawalla salihin. Kalau kita Allah mengurusi orang yang saleh. Kalau kita imannya lagi naik, maka perhatian khusus Allah semakin tinggi. Kalau kita lagi turun, ya perhatian Allah juga semakin turun. Maka kalau kita imannya lagi turun, kita berusaha naikkan lagi agar kita diurusi oleh Allah dengan pengurusan khusus ya. Dan adapun iman naik turun wajar ya. Tetap saja kita bisa menjadi wali Allah, diurusi oleh Allah, tetapi tadi kepengurusan Allah secara khusus tadi, wilayah khasah tadi berbanding lurus dengan keimanan ketakwaan kita. Semakin tinggi keimanan, semakin perhatian khusus ditolong, diberi bimbingan, diarahkan, semakin iman kita turun, semakin tidak demikian. Allah alam bisawab. Kalau mungkin ada dua lagi untuk saya tanyakan. Tiga apa sudah ada satu? Bukan 4 ya, 2 aja. Yang dari peserta yang di Zoom satu, Oke. Dua. Yang dari Zoom, Assalamualaikum Ustaz, saya berhijrah masih baru-baru ini dan mengenal salah baru 1 tahun. Ilmu agama saya masih sangat sedikit dan semangat ibadah pun selalu naik turun. Bagaimana caranya agar saya bisa istiqomah dan menjadi contoh untuk anak saya, sementara saya menginginkan anak saya menjadi penghafal Al-Quran. Semuanya perlu perjuangan. Alhamdulillah antum baru dapat hidayah, baru ngaji terus. Insyaallah setapak tidak ada orang mau cepat langsung kata. Semua pelan-pelan, daki satu apa namanya pijak demi pijak terus ya, dan bertahap demi tahap. Sabar ya. Insyaallah antum sudah di jalan yang lurus, tinggal terus dilanjutkan dengan penuh kesabaran. Cari teman-teman yang baik, cari teman-teman yang ingatkan kita kepada akhirat. Ada porsi kita untuk ibadah kepada Allah dan nikmati. Ada waktu kita baca Quran, ada waktu kita zikir pagi petang, ada waktu kita berdoa kepada Allah. Tiap hari kita lakukan. Insyaallah Allah akan bimbing terus semakin berjalan. Karena kadang-kadang seorang baca sirah, sejarah para salaf luar biasa, ya pingin gitu ya nggak bisa. Itu semua penuh tahapan. Para salaf dahulu juga tidak langsung tiba-tiba begitu. Mereka perlu tahapan sehingga menjadi orang yang sangat luar biasa. Jadi terus menuju ke depan ya, cari teman-teman yang baik dan bikin apa namanya jadwal waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Setelah topik, alhamdulillah mungkin dua yang tersisa Ustaz. Pertanyaan pertama dari peserta pengurus, apakah semua kepengurusan khusus yang kita dapatkan di akhirat nantinya, seperti contohnya di dunia Allah menutupi dosa kita, apakah nantinya kita akan mendapatkan ampunan atau permintaan maaf dari Allah memaafkan kita, Ustaz? Insyaallah, seharusnya demikian. Kalau seorang menjadi wali Allah, Allah akan tutup aibnya, Allah akan mengampuni dia, ya, dan seterusnya. Anta waliyuna faghfir lana warhamna, ya, kata Nabi Musa alaihissalam, engkau wali kami, faghfir lana warhamna, ampunilah kami, ya. Karena konsekuensi dari Allah mengurusi kita secara khusus, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, tinggal kita berusaha menjadi orang yang saleh. Ini kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Yang terakhir, yang terakhir di terjemahan dari kitab disebutkan bahwa seutama-utama wali Allah adalah para nabi dan kemudian para rasul dan ulul azmi, dan terakhir Allah menjadikan Rasul SAW
sebagai pemisah antara para wali dan musuh-musuhnya. Maksudnya di sini apa Ustaz? Tadi kita bilang wali bisa maknanya adalah yang menolong dan bisa ditolong. Saya sudah jelaskan tadi. Al-wali bisa maknanya al-mu'in yang menolong, bisa jadi yang ditolong. Kalau al-mu'min adalah wali Allah, maksudnya yang ditolong oleh Allah. Kalau Allah adalah walinya orang mukmin, maksudnya Allah yang menolong orang mukmin. Ya, seperti kita kan ini si fulan adalah wali Allah. Maksudnya waliullah maksudnya yang ditolong oleh Allah, yang diperhatikan oleh Allah dengan perhatian khusus. Ya. Bukan yang mengurusi Allah, tidak. Dia yang diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.